Hadapi tekanan tinggi Lazio, Inzaghi alirkan bola ke depan dengan dua variasi. Lalu bagaimana dua variasi tersebut mampu menerobos blokade lini tengah Lazio? Temukan semua jawabannya di video ini. Sarri masih gunakan formasi 4-3-3. Tampak 4 perubahan komposisi pemain dilakukan. Kini Anderson, Kamada, Rovella, dan Lazzari masuk line up awal. Yang patut diingat adalah posisi Lazzari dan Marusi karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Inzaghi tetap gunakan formasi 3-5-2. Kini semua pemain utama dimainkan kecuali yang cedera. Maka mengganti yang cedera, Darmian diposisikan di wingback kanan dan Bisek dimainkan di 3 back tengah. Yang patut diingat adalah posisi Darmian dan Di Marco karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Build-up dilakukan Lazio dengan menempatkan 5 pemain di belakang. 1 kiper dikombinasikan dengan 4 back saat build-up. Hadapi hal tersebut, Inter lakukan high block. Mereka menekan lawan sedari awal di pertahanan. Tampak Darmian dan Di Marco ikut mempressing fullback lawan. Di tengah tekanan tersebut, Lazio mencoba alirkan bola dengan umpan-umpan pendek lewat sisi lapangan. Maka pemain sayap rutin main lebih dalam untuk menerima bola. Terlihat Anderson turun ke sisi bawah kanan di cuplikan ini. Pilihan ini cukup efektif karena cukup bisa membawa Lazio keluar dari tekanan Inter. Sementara saat sudah di tengah, hanya 3 back yang dipertahankan saat build-up. Uniknya fullback kanan dan kiri akan bergantian mengisi posisi 3 back tersebut. Sebagai contoh, saat Marusic maju, Lazzari ada di belakang bersama 2 back tengah. Sebaliknya, saat Lazzari maju, Marusic akan mundur ke belakang dan bergabung dengan 2 back tengah. Prinsip ini secara konsisten mereka lakukan di laga ini. Lalu mengapa itu dilakukan? Itu dilakukan Sarri untuk mengamankan pertahanan. Inter yang bermain dengan 2 penyerang membuat Sarri ingin selalu punya 3 pemain di belakang. Sehingga Lazio bisa unggul jumlah pemain saat duel penyerang dan back terjadi. Untuk itu, 1 fullback selalu ada di belakang saat 1 fullback lainnya maju. Konsekuensinya, Lazio tidak bisa main switch play atau memindahkan bola dari satu sisi ke sisi lain. Sebab biasanya ini dilakukan ke fullback atau wingback yang maju. Sedangkan Lazio tidak memiliki 1 fullback di satu sisi serangan. Maka serangan Lazio terpusat pada umpan-umpan pendek yang dilakukan pemain di satu sisi. Itu dilakukan dengan memposisikan gelandang tengah lebih sisi. Di kanan Guendouzi main lebih ke sisi sehingga bisa berkolaborasi dengan Anderson dan Lazzari. Sementara di kiri Kamada main lebih ke sisi untuk berpadu dengan Zaccagni dan Marusic. Sebagai contoh, kombinasi 3 pemain di kanan bisa membuat Lazzari masuk ke sisi pertahanan Inter dan lakukan crossing. Meski tak sampai kotak penalti, Lazio tetap lakukan high block. Mereka tampak menekan back-back Inter saat lakukan build-up di pertahanan. Hadapi hal tersebut, wingback pun dimainkan lebih dalam untuk membantu alirkan bola. Di kanan terlihat Darmian banyak mundur ke belakang, sementara di kiri itu dilakukan Di Marco. Dalam tekanan tersebut, Inter mencoba sabar dan telaten untuk membuka blokade pemain Lazio. Maka umpan-umpan pendek antar pemain paling belakang banyak terjadi. Bola pun baru dipindahkan ke tengah atau depan saat momentumnya dirasa pas. Nah, perpindahan bola ini dilakukan dengan umpan pendek atau panjang. Untuk umpan pendek biasanya gelandang tengah yang menerimanya. Seperti saat Mkhitaryan menerima bola dari Bastoni berikut. Mkhi pun bisa membawa bola ke depan dan membangun serangan ke pertahanan lawan. Sementara untuk umpan panjang itu diarahkan pada Thuram atau Lautaro. Keduanya secara bergantian menerima umpan-umpan panjang dari belakang. Yang unik saat umpan panjang ini dilakukan, tampak Barella rutin maju. Itu membuatnya jadi salah satu opsi penerima bola pantulan dari Thuram. Itu pun tampak juga pada situasi ini. Kembali saat Thuram menerima umpan panjang, Barella ada di posisi maju ke depan.
Maka proses gol kedua Inter pun tak bisa dilepaskan dari pola tersebut. Kembali saat Thuram menerima umpan panjang, Barella ada dalam posisi maju ke depan. Sehingga saat bola lepas dari Thuram dan bek lawan, bola diterima oleh Barella. Dari sinilah proses gol yang diciptakan Thuram terjadi. Di babak kedua sebenarnya build up bisa dilakukan lebih rapi oleh Inter. Sehingga situasi yang jarang terjadi di babak pertama banyak terjadi di babak kedua. Darmian dan Di Marco tampak bisa sejajar di depan saat serangan dilakukan. Sehingga switch play atau serangan dari sisi lapangan pun bisa terjadi. Kedua bek tengah yang maju terlihat juga di babak kedua. Seperti Bastoni yang maju di sisi kiri. Ia ikut mengeksploitasi sisi lapangan bersama Di Marco. Semua itu tak lepas dari para gelandang Inter yang mampu berkreasi lebih baik sehingga build up dengan umpan pendek bisa lebih sering dilakukan. Maka blokade di tengah lapangan pun lebih banyak diterobos di babak kedua. Itu saja pembahasan di video ini. Silahkan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.